Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, singkat saja karena saya menunggu tadi sudah lama, gegere kerenang-kerenang, jadi singkat saja. Di sini sebagai pokok pangkal yang saya sampaikan di sini yaitu ayat yang tertulis di dalam buku ini yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini saya hanya akan menyampaikan latar belakang, latar mukanya perintah dalam ayat ini. Apa latar belakangnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam? Apa latar mukanya? Dalam ayat ini diterangkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimatnya amanu maksudnya orang-orang beragama Islam. Lafalnya amanu. Yang dimaksud orang-orang beragama Islam. Kutiba telah diwajibkan, bukan disunatkan. Perintah kutiba ini perintah bernilai wajib, tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Kalau perintah sunnah boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan. Jadi kutiba ini nilai perintahnya wajib. Yang diperintah ini amanu. Diperintah apa? Alaikumussyam. Kamu semuanya diwajibkan puasa. Puasa apa? Puasa wajib di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan lainnya. 1 tahun 12 bulan tidak ada kewajiban puasa 11 bulan. Hanya bulan Ramadan. Kama seperti kutiba telah
diwajibkan alal ladzina atas umat-umat min qablikum sebelum kamu umat Islam. Umat-umat sebelum kamu umat Islam. Bukan hanya kamu yang diwajibkan, tapi umat-umat sebelum kamu sampai ke atas, sampai ke zaman Nabi Adam. La'allakum tattaqun, agar kamu bisa menjadi umat taqwallah. Ini mempunyai latar belakang, mempunyai latar belakang. Mengapa semuanya umat nabi-nabi dahulu diwajibkan puasa Ramadan? Mengapa tidak lainnya bulan Ramadan? Ada latar belakangnya, ada latar belakangnya. Apa latar mukanya? Sekarang saya hanya menceritakan latar muka, setelah itu latar belakang. Begini, di dalam Al-Quran itu ada kalimat yang bunyinya naba'u atau nabaun, tulisannya nun ba alif di atasnya hamzah, jadi bunyinya naba'u atau nabaun. Satu kalimat. Artinya apa naba'u itu? Naba'u itu diterangkan dalam kitab Mufradat khobarun, kabar, berita, informasi. Jadi naba'u itu berita, kabar, informasi, khobarun. Zu faidatin, tapi berita yang mempunyai faedah besar. Yaksilu bihi ilmun awal batudzanin, berita besar yang menghasilkan ilmu yakin, bukan ilmu ragu-ragu, ilmu yakin pasti benarnya. Kalau ada berita tidak mempunyai faedah besar, tidak menghasilkan ilmu yakin, itu bukan naba'u, bukan nabaun. Jadi nabaun itu satu berita khobar, bahasa Arab khobarun, berita mempunyai faedah besar, menghasilkan ilmu yakin. Itu artinya naba'u. Saya ulangi, berita faedah besar menghasilkan ilmu yakin, itu naba'u. Naba'un. Dan orang yang menerima naba'u itu dinamakan nabi, nabiyun. Beritanya disebut naba'un, yang menerima berita
dinamakan nabiyun. Berita itu, nabi yang menerima berita itu diperintah menyampaikan kepada umat. Nah, diperintah itu Rasul. Jadi nabi diperintah menyampaikan berita kepada umat. Ada berita berisi perintah, ada berita berisi larangan. Dari segi perintah nyampaikan itu disebut Rasul. Kemudian berita itu yang bawa berita itu makhluk malaikat. Dan malaikat itu makhluk diciptakan dari cahaya gaib. Menurut sabda Rasul, khuliqatil malaikatu min nur. Jadi malaikat itu makhluk diciptakan jadi cahaya gaib. Cahaya zahir saja cepatnya 1 detik 300.000 kilometer perjalanan cahaya cepatnya. Kami tidak tahu bagaimana kalau cepatnya berita. Yang bawa berita itu malaikat makhluk yang cepatnya berita itu dinamakan wahyu. Beritanya disebut naba'u, yang menerima berita disebut nabiyun, perintahnya menyampaikan berita disebut rasul, cepatnya berita datang itu disebut wahyu. Kira-kira pun jelas. Gurung jelas apa jelas? Beritanya disebut yang menerima berita disebut nabiyun. Cepatnya berita disebut wahyu. Diutus menyampaikan kepada umat disebut rasul. Nabi, rasul, wahyu, berita. Jadi wahyu cepatnya itu wahyu. Jadi berapa orang yang menerima berita cepat dari malaikat itu? Rasul ditanya oleh sahabat namanya Abi Dzar. Ya Rasulullah, kan nabiyin, Rasul, berapa jumlah nabi? Jawab Rasul, jumlah nabi itu 124.000 nabi. Jumlahnya 124.000 nabi. Terakhir Nabi Muhammad. Di mana tempatnya 124.000 nabi itu? Al-Quran memberitakan dalam surat Nahl, fi kulli ummatin rasul, tiap-tiap umat manusia mempunyai rasul sendiri-sendiri. Jadi mungkin rasul tersebar seluruh dunia. Mungkin ada di benua Eropa, benua Asia, mungkin ada di negeri India, mungkin ada di Indonesia, mungkin itu jumlahnya. Jadi bukan di Timur Tengah saja. Dan bahasanya macam-macam. Menurut kaumnya. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Yunani, mungkin ada yang bahasa India, ada yang bahasa Ibrani, ada yang bahasa Urdu mungkin. Macam-macam.
min kulli ummatin rasul. Min kulli ummatin rasul. Tiap-tiap umat itu tidak hanya di Timur Tengah. Masa Indonesia karena umat. Umat sak menikahi. Nek dudu umat. Jumlah nabi 124.000 nabi. Itu menurut sabda Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Ghifari. Kemudian tanya lagi sahabat, kamin kitabin anzalallah, berapa kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi itu? Rasul jawab, mi'atu kitabin wa arba'ata kutubin. Kitab suci itu yang turun hanya 104 kitab. Nabinya jumlahnya 124.000. Kitab sucinya yang turun hanya 104 kitab. Jadi nabi yang tidak keturunan kitab menggunakan kitab-kitab nabi yang dahulu-dahulu yang sudah diturunkan. Tapi semuanya 100 kitab itu turun bulannya sama, tidak sama tahun tanggalnya. Semuanya turun di bulan 9, bulan Ramadan. Makanya kama kutiba alaikumus siyam. Itu semuanya diperintah puasa bulan Ramadan. Untuk apa? Mensyukuri turunnya 104 kitab. Dan semuanya nabi-nabi pengangkatannya dideklarasikan di bulan Ramadan. Itu latar belakangnya. Diberikan siapa sabda? 104 kitab. 50 kitab suci diberikan kepada Nabiullah Shish. Ini menurut sabda Rasul, Nabi Shish bin Adam. 50 kitab suci. Kemudian 30 kitab suci diberikan kepada Nabi, namanya Nabi Haromisa. Enten namanya tinggi Haromisa. Oh no, barangkali nggunakan namanya kena air. Nah, namanya Nabi Haromisa. Berhubung Nabi Haromisa itu saking senengnya keturunan 30 kitab suci, setiap malam siang terus dibaca, didres terus, sehingga dia diberi gelar Nabi Idris. Jadi Idris itu nama gelar. Yang diberi gelar Idris itu namanya sendiri Haromisa. Jadi kalau kita membaca Quran, keterangan Nabi Idris Siddiqon Nabi itu Haromisa. Kitab sucinya 30 kitab suci.
Kemudian setelah itu juga di bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan turun kitab 10 kitab suci namanya Suhuf, diberikan kepada Nabiullah Ibrahim, turun di Babilonia, Mesopotamia, tanggal 1 bulan Ramadan. Tapi turunnya kitab suci kepada Nabi Sis dan Nabi Idris, Rasul tidak menyebutkan. Yang disebutkan turunnya 10 kitab kepada Nabi Ibrahim tanggal 1 Ramadan. Berselang 700 tahun dari turunnya kitab kepada Nabi Ibrahim, turun lagi tanggal 8 Ramadan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, sejumlah 11 kitab termasuk kitab Taurat. Juga dideklarasikan tanggal 8 bulan Ramadan. Berselang 500 tahun turun lagi kitab suci, satu kitab suci kepada Nabiullah Daud, namanya kitab Zabur, juga di bulan Ramadan. Berselang 1200 tahun dari kitab Zabur turun lagi satu kitab suci, kitab Injil, kepada Nabiullah Isa bin Maryam. Berselang 620 tahun turun lagi kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad tanggal 17 Ramadan. Jadi semua kitab-kitab suci itu turun, termasuk pengangkatan nabi-nabi kabeh itu semuanya dideklarasikan di bulan Ramadan, yang berbeda tanggal dan tahunnya. Itulah sebabnya dalam ayat ini disebut kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kedudukan fungsi pokok kita diwajibkan puasa Ramadan itu puasa syukur. Makanya ayat syahrul Ramadan di akhirnya la'allakum tashkurun, puasa syukur, mensyukuri nikmat pengangkatan nabi-nabi yang dahulu termasuk Nabi Muhammad dan turunnya kitab-kitab suci. Selama ini yang kita kenal cuma rukune Islam, malah disingkat jidat, rulat, lukat, patso, moji. Jidat siji syahadat, rulat nomor loro salat 5 waktu, lukat nomor 3 zakat, patso nomor 4 poso, moji nomor 5 lunga kaji, kajine lunga.
Nabi Muhammad nggih ibadah haji, tapi enggak ono maca kados sekolah haji Muhammad Rasulullah gak ono. Upama ngoten rame ngoten. Sekolah haji Abu Bakar Siddiq boten enten. Sekolah haji Umar Ibnul Khattab boten enten. Tapi kabeh niku ya melaksanakan ibadah haji. Nek wong Indonesia seneng entek biaya pirang-pirang gak diceluk Pak Haji. Mari teko Mekah melaksanakan ibadah haji diceluk gak Pak Haji gak noleh. Kenyataan ini mboten ngritik lho mboten. Goblok putih Pak Haji lho gak ono keterangan kitab ana haji goblok lho gak ono. Pakaian ana coba kupluk putih, serban, pakaian adat orang Arab. Nek asli pakaian hubungan haji cuma ikhram kain ikhram tok. Orang perempuan nek tawaf ya buka niki mboten klip-klip mboten. Sing kono gak sing kira sing kiri ro kono mboten nggih buka ngeten niki ibadah campur ngakeh buka mboten enten ten tuntunan niku klip-klip mboten enten tapi ngriki bolo kan emang dilebokno kene repot. Kata Adam mereka roh niku haram. Tapi gak ditambah haram mas haram. Haram. Nek ngentit duwe wong gak haram. Berukut sampai sikile mboten ketok. Melaku tletong diseret. Mari ngono terus ge sembayang. Gak haram ta. Jadi kedudukan pokok puasa bulan Ramadan itu adalah puasa syukur. Puasa syukur. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Rahman. Surat Rahman terakhir bunyinya. Tabarakasmu Rabbika Zil Jalali wal Ikram. Coba dibaca 3 kali. Tabarakasmu Rabbika Zil Jalali wal Ikram. Tabarakasmu Rabbika Zil Jalali wal Ikram. Tabarakasmu Rabbika Zil Jalali wa Ikram. Nanti keterangannya. Latar belakangnya kita diperintah puasa itu ayat ini menekan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi umat yang bertakwa. Karena
Di satu kalimat takwa itu mencakup seluruh kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dicakup satu puntal kalimat la'allakum tattaqun. Seperti yang satu dalam hadis ini, alaikum bitaqwallah fa inna jima'u kulli khairin. Dalam Al-Quran kalau kita bicara siapa yang diampuni oleh Allah nanti, Allah Ta'ala jawab dalam Al-Quran, orang-orang takwa Allah. Siapa nanti yang disapno surga macam-macam, Pangeran dawuh uiddat lil muttaqin, swarga tak siapno untuk wong takwa. Siapa yang sama dan neraka? Allah menjawab, wa najjallahu ladzina taqwa, yang kami selamatkan orang yang takwa. Siapa yang menerima ilmu ladunia? Yang sehat ilmu ladunia, orang-orang yang takwa. Siapa amalan yang diterima? Yang diterima adalah orang yang takwa. Semua makanya di sini supaya melaksanakan puasa Ramadan untuk mencapai nilai takwa Allah. Bukan tahu takwa, bukan. Nilai hidup takwa Allah. Bagaimana caranya? Sekedar saja. Harus kita bisa mencerap berkat Allah yang dilimpahkan di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Coba jangan-jangan. Ya. Semua nabi-nabi diangkat, dideklarasikan di bulan Ramadan. Allah sumber berkat, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal. Kemudian berkat Allah itu ada yang dilimpahkan kepada perorangan. Seperti dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Keterangan Nabi Isa, saya ini dijadikan berkat di mana saja saya berada. Jadi di tempat apa saja yang diparani para nabi mesti kanggonan berkat. Jadi berkat dilimpahkan kepada perorangan. Ada lagi berkat Allah dilimpahkan kepada waktu. Kayak bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadana syahrun mubarakun. Ramadan itu bulan barokah. Nah, bulan ini bulan yang dilimpahi berkat Allah. Ada lagi berkat Allah dilimpahkan kepada malam. Disebut surat Quran fi lailatin mubarakah. Ada lagi berkat Allah dilimpahkan kepada tempat.
Seperti dalam Al-Quran, fi buqatin mubarakah, tempat yang barokah, yang ditempati Baitullah, namanya Bakkah, bukan Mekah, Bakkah. Jadi yang ditempati Ka'bah itu namanya Bakkah, bukan Mekah, menurut Al-Quran. Ada lagi berkat Allah dilimpahkan kepada pohon. Dalam Al-Quran, syajaratin mubarakah, pohon yang diberkahi. Ada lagi berkat Allah dilimpahkan kepada bangunan, seperti bangunan Ka'bah atau Baitul Muqaddas, tempat-tempat yang suci. Itu dalam Al-Quran diterangkan. Jadi ada yang dilimpahkan di waktu, dilimpahkan di benda-benda, dilimpahkan kepada perorangan, masa dilimpahkan kepada penduduk, warga negara dan sebagainya. Termasuk alhamdulillah berkat Allah dilimpahkan kepada kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini makanya disebutkan itu saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Alinea keempat, saat itu waktu singkat, sifatnya berbahagia bagi bangsa Indonesia, bukan bagi penjajahan, dianggap ciloko. Selamat lolos sangka jepitan sekutu dan jepitan Jepang. Sentosa kuat. Tanggal 9 bulan Ramadan. Coba 9 bulan Ramadan, bulan berkah. Umat Islam Indonesia puasa dapat 9 hari. 9 hari. Bulannya bulan 9. Bulan 9 tanggal 9 puasa dapat 9 hari. 9 ping 3 pinten? 17 Lailatul Qadar. Nah itu nilai Lailatul Qadarnya bangsa Indonesia 999. Lailatul Qadarnya bangsa Indonesia itu nilai Lailatul Qadarnya bangsa Indonesia kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu disebutkan di dalam supaya tidak lupa bangsa Indonesia ini oleh pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri, disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Bunyinya begini: atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi yang menyatakan itu rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia
menyatakan. Kata menyatakan itu proklamasi. Jadi proklamasi ke dalam begitu bunyinya. Tapi didahului berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kemudian ikhtiar ditekek sak mburine dan didorongkan oleh keinginan luhur. Apa keinginannya bangsa Indonesia? Ingin berkehidupan kebangsaan yang bebas. Bukan ingin berkehidupan individu, bukan ingin berkehidupan kelompok, bukan ingin berkehidupan partai-partai, ingin berkehidupan kebangsaan seluruh bangsa Indonesia. Yang mana? Yang bebas, merdeka, bebas. Tanah air bebas, tidak dikeruk dikuasai bangsa ini. Bangsa Indonesia bebas, tidak jadi perbudakan bangsa ini. Kedaulatan bebas, bangun apa-apa tidak usah minta izin kepada bangsa asing. Kalau biar bangun rumah izin. Kalau penjajah gak izin ditangkap. Saat niki boten. Sampai gawe pawon gak izin gak apa-apa. Biyen gawe jeding tok jeding lho. Ditangkap kok. Mergo kedaulatan tidak bebas. Jadi kemerdekaan tanah air, kemerdekaan daulatan, kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi tenjurune kata-kata merdeka itu ono intinya. Intinya namanya daulat, kekuasaan. Kemudian daulat itu intinya disusun. Ini bunyinya dalam undang-undang, disusun menjadi organisasi kekuasaan, namanya negara. Jadi negara itu organisasi kekuasaan yang disusun dari daulat. Perkara daulat itu diterjemahkan kekuasaan. Kemudian diberi dasar 5. Sing umum disebut istilah Pancasila. Panca itu 5, sila dasar. Itu pun dalam bulan Ramadan. Final Pancasila dalam bulan Ramadan. Berdirinya negara Republik Indonesia dalam bulan Ramadan. Kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bulan Ramadan. Jadi bulan berkah. Kemudian diberi tujuan 5. Sing umum dasar negara, umum nek Pancasila mawon. Kadang-kadang anggota parlemen gak apal ampun apal. Enten gak apal. Soalnya mengenai sila keempat bulat. Kerakyatan yang dipimpin kerakyatan bulat. Dasarnya 5, tujuannya 5. Untuk apa kita bangun negara ini, untuk apa sih? Apa golek utangan? Bukan itu tujuannya. Tujuannya itu satu, mendirikan negara untuk melindungi. Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia
baik pun bangsa Indonesia di dalam negeri sendiri maupun bangsa India yang di luar negeri. TKW barang niku ya dilindungi negara. Tujuan pertama niku. Perlu nindungi negara ngoten niku. Tujuan yang kedua, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Batas ini lho kudu ana dilindungi. Saking luas pulaunya saja 17.540 nek karo sing jaga colongi wong. Jadi harus ada yang menjaga pulau niku, batas-batas. Itu tujuan yang kedua. Nah, tujuan ketiga, memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan individu, bukan kesejahteraan kelompok, bukan kesejahteraan suku, kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia supaya sejahtera ini maju, memajukan kesejahteraan. Nomor 4, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan kecerdasan otak, bukan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, segala lini cerdas di bidang ekonomi, cerdas di bidang perdagangan, cerdas di bidang hukum, cerdas di bidang keamanan, macam-macam. Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan kehidupan akal, pikir. Kadang-kadang pinter-minteri wong. Niku papat tujuan ke dalam. Tujuan keluar 1, ikut menertibkan dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Niku tujuane. Sampeyan apal? Dasar gak apal kok. Niku tujuan. Jadi di samping weruh dasare negara, tujuannya ya kudu roh. Negara kemana negara ini akan kemana? Jadi dilindungi. Niku dadi sumber undang-undang dan sumber peraturan. Semua undang-undang yang ada tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, apalagi dengan pembukaan, tidak boleh. Siapapun buat undang-undang pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau pembukaan keliru. Sopo ae mana? Umum mah sopo ae umum mah. Keliru. Lah niku mesti kudu ana badan penegor. Mulane kalau damel syair jangan lupa, jangan lengah. Ning kenyataane akeh sing lupa. Lupa karo kemerdekaan ini berkat rahmat Allah. Maka ditulis di pembukaan ini, cik nih gak lupa, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan didorongkan oleh keinginan luhur. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi ini proklamasi ke dalam akhir kalimat yang terakhir dijadikan proklamasi keluar tanggal 17 Agustus yang diproklamirkan oleh Bung Karno karo Muhammad Hatta. Bukan Presiden Soekarno loh. IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta. Kami bangsa Indonesia. Cocok karo niku kedal niku. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Jadi yang menyatakan niku rakyat Indonesia, bukan RI. RI kan negara, udah. Tampil aja tek proklamasi. Kami bangsa Indonesia sama, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sama. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sampai tekan ngiriku tek proklamasi niku. Sakmburine niku pun mengenai negara, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan lah niku mengenai negara menan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat masih tempo mboten waktu niku mboten tanggal 17 niku masih tempo. Jadi RI niku tempo dhisik besok pagi Sabtu dinane Sabtu. Nah niku Jumat Legi. Jumat kumpul lagi, mari kumpul manis. Tasik Timpu. Atus meniku Jakarta 17 Agustus 47. Terus atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama RI. Ono negara kok. Atas nama bangsa Indonesia IR Soekarno Muhammad Hatta, bukan Presiden Soekarno, bukan wakil presiden, kan ngono. Dari dia presiden. Tapi berhubung lali wis mapan namun lali kadek mapan enak. Kayak enake digendong karo Pak Surip. Tak gendong kemana-mana. Lali mergo digendong. Gak iso mlaku dhewe. Tak gendong kemana-mana, enak toh, mantep toh. Wong lali kok roto. Ya, saya mengingatkan jangan lupa, jangan lengah. Kemerdekaan kita itu kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus itu atas anugerah Allah, berkat rahmat Allah. Kenapa itu kok dipasang? Maksudnya supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang sopan dalam perjuangan. Ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan. Nek berjuang sing ulet, nek menang sing sopan. Sopan kepada Allah, sopan kepada pahlawan-pahlawan kita, sopan kepada bangsa Indonesia. Jadi sopan. Upamane kemerdekaan Indonesia semata-mata hasil perjuangan kita, niku namanya takabur. Gak sopan karo Gusti Allah. Wong wis dikei tuntun atas berkat rahmat kok isih muni petaka petiti ya. Semata-mata itu takabur, gak sopan. Nah, supaya sopan, ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan,
oleh pemerintah Indonesia dibuatkan monumental negara menunjukkan ulutnya dalam perjuangan, namanya Monas, Museum Nasional. Pun nate sumrap nggih, terutama wong Jakarta. Jutaan sing ningali mriku niku. Tapi maknane apa? Wah, ndak ngoten tok mawon. Iku niku lambang ulete perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Panjang. Kaya alip. Lah, dukur niku enten emas. Berarti 35 kilo dibentuk jilatan api. Kok emas? Emas niku yang dimaksud niku keinginan luhur. Emas itu kan logam mulia, melambangkan keinginan luhur. Lah kok dibentuk seperti jilatan anjing? Keinginan luhur itu tidak pernah bisa dipadamkan. Sampai sekarang tetap menyala-nyala. 300 tahun tidak bisa dipadamkan. Cita-cita luhur bangsa ini yang bisa dipadamkan hanya pemberontakannya saja. Madakan pemberontakan ini, pemberontakan Sotalakun dipadamkan, Diponegoro dipadamkan, Sultan Toha Jambi dipadamkan, Badruddin Palembang dipadamkan, Babullah Ternate dipadamkan, Patimura dipadamkan, Sisingamangaraja Batak dipadamkan. Yang bisa dipadamkan itu pemberontakannya, tapi cita-cita tetap menyala, tidak bisa dipadamkan. Ulet berapa ratusan itu dilambangkan Monas. Lah, sopannya dilambangkan Istiqlal. Istiqlal. Loro niku monumental negara. Jadi keinginan luhur niku dilambangkan Monas, ngaten lah. Sopan dalam perjuangan dilambangkan Masjid Istiqlal. Makanya dinamakan Al Istiqlal. Istiqlal itu artinya kemerdekaan. Masjid kemerdekaan itu lambang kesopanan. Dengeriku untuk sembahyang sujud. Apa makna rukuk sujud? Nek ten ucapan inna sholati wa nusuki wa mati lillahi rabbil alamin. Niku ten sembahyang. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, ibadahnya sholat, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillah, kabeh semuanya kami persembahkan kepada Allah. Begitu pula sholat ini. Jadi ruku menghormati Allahu Akbar, kemudian sujud, ini penyerahan pikiran, perasaan, daya, kekuatan, hidup dan mati kami serah kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Niku maknane ngadeg rukuk sujud. Lungguh. Malah sujud itu 2 kali. Sujud pertama tangi malih, sujud kedua niku isyarat mati. Pertama, saya ini dari tanah terus muncul jadi manusia, engko balik maneh nang tanah ngoten lho. Maknane ngoten. Mulane dikawiti Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Akhiri salat niku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti oleh nengen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senajan mburi kana wong ya tetep assalamualaikum mangke.
Terus noleh ngiwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dulu salam niku? Sinten sih? Angin ta? Tembok. Masyarakat. Assalamualaikum ke arah tengen. Semoga masyarakat yang baik-baik ini selamat, berkat, rahmat kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian noleh ngiwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat yang kurang beruntung, yang negatif. Yang tengen masyarakat yang positif, yang kiwa masyarakat yang negatif. Jangan dibenci, didongaaken supaya menjadi hilang negatifnya, jadi positif. Dan ini namanya kemanusiaan. Jadi mulai takbir Allahu Akbar sampai tahiyat keimanan, akhirnya ini kemanusiaan. Jadi sholat itu manunggal jati keimanan dan kemanusiaan. Jadi semua kembali kepada berkat. Untuk itu malam ini malam barokah harus bisa mencerap barokah yang melimpah ini. Tidak semua bisa mencerap barokah. Seperti dari sentral Jakarta limpah non. Tapi kalau di sini mesinnya mati. TV-nya mati, masa bisa nangkep Pak? Bisa. Jadi sama menghidupkan mesin bagaimana caranya? Nangkep barokah supaya jadi takwa. Pertama, menghidupkan kesadaran keimanan bahwa Allah itu sumber segala barokah. Harus yakin. Pertama. Nomor dua, barakat Allah dilimpahkan ke seluruh dunia, terutama di bulan Ramadan. Ini harus. Nah, setelah itu ditangkap, yang dilimpahkan. Yang tidak menangkap juga iso. Bagaimana nangkep? Bacaan-bacaan yang hiji lainnya, termasuk yang saya tulis dalam ini. Itu dibaca. Membaca itu jangan membaca, harus sadar menangkap berkat yang dilimpahkan oleh Allah. Jadi tiap-tiap satu bacaan tangkap. Itu nanti berkat yang gaib itu masuk diri kita. Nanti kita akan bisa merasakan sendiri. Tapi kalau hanya membaca saja, subhanallah, 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 gak sadar mesinnya gak urip. Gak sadar nek itu nangkep gak sampai pegel apa. Gak iso. Jadi mesin gini harus dihidupkan dulu. Perintah Al-Quran, kum fa andir. Hidupkan mesin keimanan ini. Perkara glundunge ban. Tekan Jakarta ngenteni uripe mesin ngoten lho. Ngoten. Nek uripe gak mesin nyurung terus pegel. Apa maneh ketepaan nyurung kendaraan mogok munggah tanjakan menggos-menggos. Kapal sebelaku sing numpak dadah ngoten ndak mawon. Sing ditinggal benjut. Jadi harus kesadaran dihidupkan. Jadi harus kita menghidupkan sadar sebagai warga negara. Kesadaran ini harus diberikan. Sadar.
sebagai negara hukum, tapi turutin, sadar. Ya gak sadar, ya ini sadar saya sebagai orang beragama. Bagi orang beragama Islam harus sadar beragama Islam. Banyak orang Islam tapi gak sadar agama Islam, ngantuk. Kaya ngantuk ngrungokno pengajian. Gak apa-apa ngantuk sementara gak apa-apa. Soalnya melek itu kewajiban moto. Perkara ngantuk HI moto gak apa-apa. Berikanlah kewajiban haknya setelah saya melaksanakan kewajiban kata moto. Ngantuk diguyu-guyu. Sing mari guyu-guyu mari ngantuk disiki apa. Saya tidak mengkritik panjenengan karena saya tahu. Ana sing ngantuk. Wong ngantuk niku nggih mboten nanti wong sungkan kok. Enten dongengan, dongeng tapi nggih. Dongeng. Dongeng arek angon wedhus. Nah, tengah-tengah wedhus niku ngantuk. Ceklak-cekluk. Wedhuse kan mboten ngerti niku wong ngantuk sangkane ngajak break. Disangkane ngajak break, dibrek temen mbok wedhuse glempang. Oh ngantuk kok. Moto niku kan cagake awak niku moto. Pun gagal bagaimanapun kalau moto ngantuk glempang serius. Berarti cagake moto. Mboten napa-napa ngantuk mboten napa-napa. Jadi bisa apa yang saya tulis dalam buku ini bisa dikerjakan pada malam ini, malam barokah. Setiap malam bisa sampai akhir tanggal 27. Bisa malam ini, bisa besok malam, bisa. Kalau memang tidak mampu menurut jumlah ini separuh, ringan separuh. 1 ya 50. Kok 50 nggak mampu 10? Ping 10. Ping 10 sih nggak mampu mana? 1 kali. 1 kali gak mampu ora usah ngajak gak mampu. Tapi saya yakin mampu. Wong Sidika biasa wiritan kok. Biasa wiritan. Kalau yakin mampu. Maka enek sahur jakake nek buka jakake mangane. Ngombe gak apa-apa akeh. Dia nek kebelempoken. Akeh ngombe akeh ngantuk, akeh laline ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya ajak wiritan selain di buku ini, itu nanti dikerjakan di rumahnya masing-masing. Karena akan mengerjakan nyuwuk madu, nyuwuk duit untuk barokah. Nah ini saya tuntun membaca wiritan bersama-sama usaha untuk menangkap barokah. Nah. Satu saya ajak membaca pertama
Fatihah 1 kali. Kedua subhanallah 10 kali. 3 membaca alhamdulillah 10 kali. Kemudian membaca sholawat Nabi 10 kali. Kemudian membaca tabaraka smu rabbika lil jalali wal ikram 10 kali. Setelah itu zikir kalimat tauhid la ilaha illallah ditambah kalimat syahadat Rasul Muhammadur Rasulullah. Itu terserah nunggu obo-obo dari saya berhentinya. Nah, sekarang pertama Fatihah. Min ruhina biwasilati ruhil Fatihati ila hadati ruhi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahumma Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa sallim. 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 Tabaraka smu rabbika dzil jalali wal ikram.
Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafaa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah la ilallah Muhammadur Rasulullah la illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah laisa fawqa duna khitrun wala hijab hatta takhlusa ilallahi azza wa jalla
La ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha 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 illallah. Illallah. La ilaha 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 illallah. La illallah. La ilaha 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 illallah. La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil hamdi ya fi ni'amika. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahaina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil islam, zai sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil
alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.